Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di Yaumul Jum'ah, hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Niscaya ketika kita bersyukur kepadanya, nikmat-nikmat Allah akan ditambahkan. Salat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi umat. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk dirinya dan juga untuk jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguh dan yang sebenarnya. Sebagaimana kata ulama, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yakni kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketika kita taat dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan batiniah, ketenangan di dalam hati ini, karena kita selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 24 Muharram. Tentu usia kita bukan makin bertambah, akan tetapi usia kita akan semakin berkurang, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa maka akan merasakan kematian. Seringkali kita mendengarkan di corong-corong masjid, ketika kita mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentu hati kita akan semakin takut karena dengar dengan kematian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga. Kita kuatkan iman dan takwa kita untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan di alam dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara,
tentu saja kita jangan sampai mengorbankan waktu yang sementara ini dengan berpoya-poya dan berbanyak maksiat. Kehidupan yang sementara ini, tapi ketika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian, musibah yang berat akan terasa ringan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita perbanyak bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan yang tidak ada batasnya, kehidupan yang khalidina fiha abada, kehidupan yang selama-lamanya, yang pada akhirnya apakah kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya kita ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita merenungi, sudah sebanyak apa istighfar kita, sudah sebanyak apa amal kita, sudah sebanyak apa sholat dan puasa kita. Apakah hari-hari ini kita sering meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim? Ataukah sebaliknya kita sering menjalankan perintah Allah dengan tunduk menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah lainnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perkara kematian adalah perkara yang pasti, akan tetapi perkara kehidupan adalah perkara yang misteri. Hari ini kita tidak tahu akan terjadi apa, esok hari juga kita akan tidak tahu akan terjadi apa. Tapi perkara kematian adalah perkara yang abadi, perkara yang pasti, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin, seperti apakah amal-amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amal adawamuhu wa in qalla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yang berkelanjutan walaupun sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita berpikir, marilah kita merenung, karena sesungguhnya setiap langkah kita, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hadirin, marilah kita merenung kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita perbanyak amal kita perbanyak sholat kita, istighfar kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amal yang telah kita lakukan, agar amal-amal yang kita beri sumbangkan di masjid, di majelis taklim dan sebagainya menjadi amal jariah, menjadi amal yang senantiasa mengalir sampai kita dikuburkan. Semoga kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan iman dan Islam kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang saleh. Semoga kita menjadi orang yang beriman yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa